Kita bernapas itu termasuk salah satu detox ya, Bu? Bahkan bisa menyebabkan kanker dalam jangka waktu yang panjang. Detox seperti ini sebenarnya baik atau tidak sih? Ya, apa kabar Bu Pito Pratewi Malau ya? SKM-nya jangan lupa gitu ya. Oke, jumpa lagi dalam Opini Kesehatan nih. Kita akan membahas topik masalah detox di dalam tubuh kita. Nah, sebenarnya detox ini bagaimana sih ini, Bu? Secara singkat, detoksifikasi dalam tubuh itu merupakan suatu reaksi fisiologis tubuh untuk mengeluarkan ataupun menetralisir racun dalam tubuh melalui organ-organ ekskresi dalam tubuh. Seperti yang kita tahu itu kan ada ginjal, paru-paru, kemudian ada hati atau liver dan kulit. Setiap hari itu pasti ada yang namanya terpapar atau terekspos dengan zat-zat toksik. Bisa berupa polutan dari udara, bisa berupa dari makanan dan lain sebagainya. Bukan hubungan yang toksis ya, Bu ya? Bukan hubungan yang toksik, tapi zat toksik ya, beda. Zat toksik dalam tubuh. Nah, secara tidak langsung ketika tidak ada proses detoksifikasi dalam tubuh, racun itu, zat-zat toksik itu akan menumpuk dalam tubuh. Nah, ini akan menyebabkan gangguan kesehatan, bahkan bisa menyebabkan kanker dalam jangka waktu yang panjang. Nah, proses detoksifikasi ini sendiri akan melibatkan organ-organ ekskresi tersebut untuk mengeluarkan zat-zat toksik tersebut, membantu tubuh untuk menetralisir racun agar dapat kembali berfungsi sebagaimana mestinya. Oke. Nah, ada nggak sih sebenarnya detox ini bisa dibantu dari luar atau misalnya kita mengkonsumsi makanan tertentu gitu, Bu? Untuk detoksifikasi alam ini bisa kita bantu dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat tentunya, dibarengi dengan lifestyle yang sehat tentunya ya kan, dengan yang good habit gitulah istilahnya. Bisa berupa dengan mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung serat yang bisa kita peroleh dari buah dan sayur. Ya seperti yang kita tahu, serat dan vitamin yang terkandung dalam buah dan sayur itu sangat baik untuk menetralisir zat-zat toksik dalam tubuh. Nah, kemudian yang kedua itu dengan memperbanyak mengonsumsi air putih, ya kan? Kemudian itu dengan menjauhkan diri dari yang namanya minum-minuman keras atau alkohol. Dengan perilaku begadang juga kita jauhkan. Merokok juga termasuk salah satunya. Jadi akan lebih baik jika dibarengi dengan pola hidup kita juga, dari makanan, dengan gaya hidup, kebiasaan. Nah, itu juga pasti bakal lebih efektif. Berarti kalau pemahaman detox ini sebenarnya makanan ini ada sebagian yang memperhambat terjadinya detox ya, Bu ya. Dan ada juga yang mempercepat terjadinya detox seperti ini. Kalau nilai positifnya untuk tubuh kita, detox ini apa sih, Bu? Imun tubuh, sistem kekebalan tubuh. Yang pasti kita tidak mudah terserang penyakit. Berarti kalau detox ini berjalan dengan baik, imun tubuh juga, kekebalan tubuh juga ini akan baik ya, Bu ya. Sebenarnya kan kalau kita bahas masalah detox ataupun bahasa Indonesia pembuangan racun dalam tubuh. Misalnya seseorang mengkonsumsi herbal gitu, dia kan akan mengalami detox. Ya kan, pembuangan racun ataupun pembersihan usus. Nah, biasanya ada sebagian orang akan mengalami, maaf katanya, BAB-nya itu bau gitu ya. Nah, detox seperti ini sebenarnya baik atau tidak sih, Bu? Berarti yang Bapak maksud tadi mungkin menggunakan suplemen, bukan detox dengan secara alami. Bukan secara alami gitu ya. Mungkin itu tidak jadi masalah gitu. Itu mungkin bentuk buangannya dari yang kita konsumsi tadi, bantuan untuk detox tadi ya memang ya seperti itu gitu. Jadi itu menurut saya tidak jadi masalah. Tidak berbahaya. Tidak berbahaya juga gitu. Ada berapa harinya nggak, Bu? Contohnya, dia detox nih, diarenya sampai 3 hari. Nah, ini kan sudah tidak baik ya, karena cairan dalam tubuh kita ini kan sudah berkurang banyak nih. Jadi yang normalnya seperti apa, Bu? Paling lama mungkin ya 3 hari gitu. Mungkin kalau sudah sampai seminggu, ya itu sudah perlu penanganan lebih lanjut. Masa UGD mungkin? Iya, bisa jadi, Pak. Baik. Jadi kalau kita bahas masalah detox, itu dia ada metodenya atau seperti apa sih, Bu? Seperti itu tadi, dengan detox alami, kemudian detox yang diikuti dengan pola hidup, pola konsumsi kita yang sehat tentunya, dan kemudian diikuti dengan suplemen yang membantu tubuh untuk mendetoks racun-racun dari tubuh. Caranya, lebih ke cara mungkin, bukan metode. Berarti kalau kita bahas masalah cara, ada yang tadi secara alami, yaitu dalam tubuh sendiri ya, bisa melakukan pembuangan racun. Nah, kalau secara
dari luar, misalnya tadi makanan, suplemen kita bilang, sebenarnya makanan ini bisa sangat membantu proses detox itu, atau hanya mengikuti secara alami dalam tubuh? Sebenarnya bisa membantu supaya lebih efektif. Detox tadi dalam tubuh kan sebenarnya seperti kita ambil satu contoh misalnya organ ekskresi ginjal contohnya untuk mengekskresikan urin. Nah, kita tahu bahwasanya zat-zat toksik dalam tubuh kebanyakan kita keluarkan dari urin. Contohnya itu asam hipurat. Dengan gaya hidup yang sehat tadi, dengan pola konsumsi yang sehat, mengonsumsi makanan yang banyak mengandung serat dan lain sebagainya, itu akan membantu kinerja ginjal sendiri. Nah, jadi target atau sasarannya itu adalah organ ekskresi kita sendiri, kemampuan untuk menetralisir. Karena kita tahu kan organ kita kan punya kapasitas untuk dipaksa terus pun bekerja, ya lama-lama dia bakal aus gitu, bakal rusak gitu. Jadi tentunya kita perlu dukung si ginjal tadi, ya kan? Perlu dukung dengan gaya hidup tadi. Misalnya kita, kalau misalnya dalam waktu seminggu kita selalu begadang, merokok kita kuat gitu kan, satu hari berapa kali, dan pasti secara tidak langsung detoksifikasi dalam tubuh akan terganggu melalui si ginjal tadi secara tidak langsung. Kalau poinnya mungkin begadang ngerjain skripsi nggak apa-apa lah ya Bu ya. Iya. Itu namanya ada timing tertentunya gitu. Kalau ada hal-hal yang urgent penting itu nggak ada masalah ya. Kalau poin dari detox ini sebenarnya secara alami membuang racun yang berlebih ataupun yang tidak dibutuhkan tubuh ya Bu ya. Berarti pembuangan ini bisa melalui BAB, buang air kecil, atau misalnya dari keringat, atau bagaimana Bu? Tergantung kepada organ ekskresi kita. Contoh, kalau untuk ginjal ya pasti kita ekskresi dari ginjal itu urin. Untuk kulit, keringat. Untuk paru-paru, karbon dioksida. Nah, karbon dioksida juga pasti kita mengeluarkan racun tersebut dari karbon dioksida, dari uap gas yang kita yang kita hirup dan kemudian kita keluarkan kembali, tapi dalam bentuk udara seperti itu. Jadi balik lagi kepada, berarti kita bernapas itu termasuk salah satu detox ya Bu ya? Iya, pembuangannya kita menghirup oksigen. Sedangkan oksigen yang kita hirup dari udara itu kita tidak tahu zat pencemar apa atau zat toksik apa yang ada di sana. Nah, pasti paru-paru punya beban dong untuk itu gitu kan. Nah, organ ekskresi dari paru-paru itu sendiri adalah karbon dioksida. Nah, ketika kita keluarkan, kita tidak tahu apakah memang yang dikeluarkan itu karbon dioksida saja atau bagaimana. Nah, ataupun ada zat tertentu yang sudah tercemar di udara, yang kita hisap ya, ataupun yang kita hirup ya, dari udara. Berarti makanya tadi Ibu menyarankan jangan merokok. Ya, karena merokok ini kan salah satu kan banyak zat kimianya. Iya, zat seperti itu. Oke. Baik, terima kasih Bu Pito. Mungkin kita akan membahas topik-topik berikut di lain kesempatan.